Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Selamat siang teman-teman semua yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, tadi kami sudah diterima dengan baik. Kita benar-benar mengikuti prosedur yang ada dan kami merasakan ada semacam aroma persahabatan yang kental antara warga masyarakat dengan Komnas HAM. Karena itu setelah kami tadi mendaftar, kemudian diberitahu ke komisioner Komnas HAM, dan setelah itu kami diterima secara baik oleh Ibu Nisa dan Ibu Tri Handayani mewakili Komnas HAM hari ini terhadap pengaduan yang kami lakukan. Pengaduan tersebut tadinya sudah dituangkan secara lengkap lewat surat yang sudah di draft dan saya koreksi, yang di draft oleh Saudara Rahmat, dan termasuk juga kami serahkan dokumen-dokumen, voice note, video, dan lain-lain terkait dengan apa yang kami adukan perihal Laura Meizani Mawardi alias Loli. Dan pengaduan tersebut tanda terimanya ini, silakan Pak Wafi. Bang Wafi, mau sini. Bang, depan lu Bang. Kebut Bang Naya. Oke, lanjut Bang. Bang, tangan Bang. Jangan buru-buru. Arif ini datangnya lama, mau cepat-cepat. Roger lagi. Oke, teman-teman semua. Tadi secara tegas saya sudah jelaskan dari Rahmat, termasuk Bu Ade, tentang kronologi dari awal. Sejak Loli berangkat ke UK, sesampainya di UK, berhenti sekolah, masuk ke rumah Ibu Eda, keluar dari rumah Bu Eda, masuk sekolah lagi, keluar lagi, pacaran dengan Fadel, kemudian pulang ke Indonesia, datang ke rumah NM, ditolak 2 kali, berdampingi Fadel dan keluarga. Setelah itu dia pindah ke apartemen, cari makan sendiri, kemudian beli iPhone sendiri, lalu kemudian dituduh oleh ibunya hamil, aborsi, dan dilaporkan ke polisi. Dan Loli dengan inisiatif sendiri datang ke dokter untuk USG dengan hasil yang negatif dan minta untuk diserahkan kepada Fadel. Fadel menyerahkan kepada Martin untuk disampaikan kepada kami selaku tim hukum. Dan itu semua kami jelaskan dengan runut dan terang benderang. Dan alhamdulillah kami dapat pencerahan baru di Komnas HAM bahwa hak perlindungan terhadap anak itu merupakan prioritas. Begitu Mbak ya? Dan seperti apa kewenangannya nanti bisa ditambahkan oleh Saudara Rahmat. Lalu apa yang prinsip kami sampaikan? Yang prinsip kami sampaikan adalah sampai dengan hari ini, ya, siogianya, sewajarnya, sepatutnya bahwa Saudara Lani Ritonga selaku Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di bawah pimpinan Saudara Nahar itu harusnya menghubungi saya untuk menyampaikan progres penanganan dari Loli. Dan itu yang sudah disepakati. Dan rekamannya ada. Jangan mereka mengira saya ini orang bodoh. Saya dan tim tahu kapan kami akan merekam pembicaraan,
kapan tidak, dan untuk kepentingan apa. Kita sudah terbiasa dengan orang-orang yang suka bercerita berbeda dengan apa yang dia sampaikan di publik dan apa yang dia lakukan. Yang kedua, setahu saya KPAI, Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia, Saudara Ai itu juga hadir bersama dengan saya, bersama dengan Bu Ade, Saudara Rahmat, bahkan Saudara Lecumanan. Di depan Saudara Ladiri Tonga. Di depan Kanit PPA Saudara Citra. Yang mengatakan kepada saya agar Loli dibujuk. Dibujuk. Karena Loli yang dia percaya hanya Pak Rasman dan Bu Ade. Tolong kami, Pak. Ini bahasanya ke saya. Di ruangan Kanit PPA. Tanggal 10 Januari 2025 jam 15 WIB di Polres Metro Jakarta Selatan. Apa yang diminta ke saya? Untuk meyakinkan Loli agar Loli mau pindah. Tidak ke rumah saya, tapi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pada saat itu Loli bereaksi. Karena dia bilang, "Om, saya tidak percaya lagi mendengar nama Polri." Saya bilang, "Tidak, nanti saya jelasin." Saya bilang, "Om, jangan percaya dengan orang-orang ini." Dan dia berani tunjuk hidung langsung. Dia bilang, "Ibu," dia tunjuk langsung si Lani, dengan pengasuh dia dari safe house, yang mengatakan bahwa seolah-olah dia di guidance. "Ibu tahu kan Nikmir tidak pernah datang ketemu saya. Kalian tidak adil kepada saya. Orang lain bertelepon bisa, saya tidak bisa. Saya menghubungi Om Rasman tidak dikasih." Maksudnya apa? Dan mereka membenarkan bahwa benar Nikita Mirzani tidak pernah mendatangi Loli, tidak pernah bertelepon kepada Loli, termasuk saudaranya Edo, Lintang, Edwin atau siapapun termasuk pengacaranya. Kok tiba-tiba kemarin kami dapat informasi dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa diserahkan kepada pengacaranya dan kepada keluarganya, yaitu budenya. Selama dia berkomunikasi dengan saya, kepada Rahmat dan Bu Ade, tidak pernah dia mengatakan ada dari keluarganya yang mengurus dia, termasuk ayah kandungnya. Sogianya Kasat, Kanit PPA Polres Metro Jaksel menghubungi saya. Kalian anggap apa saya? Kalian membohongi saya. Saya tidak berkepentingan dengan Loli secara pribadi. Tapi saya punya kewajiban moral membuka tabir ini karena Anda bukan kebal hukum. Karena itu, Pak Kapolri mohon, Pak Irwasum, Pak Kadipropam, periksa dan lakukan evaluasi terhadap Citra dan teman-temannya. Kenapa? Kok kalian minta tolong ke saya? Saya tolong. Kita sama-sama ke Rumah Sakit Polri, diantarkan, ditunjukkannya ruangannya. Dia minta tolong ke saya supaya saya yakinkan lagi di dalam, supaya dia mau. Diperbaiki TV-nya, di kabelnya maksud saya, diperlihatkan kulkasnya, dibuka pakaiannya, dikatakan akan dibiayai. Saya keluar dengan Rahmat pukul 10:30 sampai jam 11, ternyata malam itu dipindahkan. Maksudnya apa? Tempat ini seolah-olah ada tapi dipindahkan. Berarti safe house yang digambarkan oleh Loli benar. Maka kami mohon kepada Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia untuk mencek keberadaan safe house di Pulau Gadung. Silakan wartawan cek ke sana.
Apakah benar yang disampaikan Loli? Tapi Komnas HAM bilang, Pak, siogianya Pak, nih, yang namanya safe house yang dibuat di sana, dititip di sana adalah korban, bukan terlapor, bukan saksi. Gitu nggak ya? Sekarang pertanyaannya, Loli sebagai apa? Loli sebagai terlapor bersama dengan Fadel. Itu saja sudah salah. Siapa yang berhak mengoreksi mereka? Mengoreksi mereka adalah Ombudsman Republik Indonesia. Saya lagi dengan Rahmat nanti akan kumpulkan bahan. Saya mohon maaf, besok kita ketemu lagi di Ombudsman. Pukul 12 siang seperti hari ini. Saya akan perjuangkan hak ini untuk bisa, karena yang berhak melakukan pemeriksaan administrasi, kelalaian, penanganan yang tidak profesional adanya di Ombudsman Republik Indonesia. Siapa yang suruh saya? Banyak pejabat negara, bahkan dari orang-orang yang berwenang menangani perkara ini. Jadi kita lagi kumpuli data. Kemudian, apa sih sebenarnya yang dimau mereka dari Loli? Kami menduga keras ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan malah safe house yang dikoreksi, bukan malah safe house yang dievaluasi, bukan malah Lani yang diperiksa. Malah saya dapat informasi dititip, Pak, itu orangnya Pak Nahar. Ada apa ini Bu Menteri, Bu Arifatul, Ibu Veronica? Tolong periksa ini. Nah, tentang bagaimana saya membujuk Loli, di mana kami bertemu pertama kali, apa pesan-pesan Loli, apa yang disampaikan Loli, bagaimana saya membujuk sampai dia menangis di ruangan Kanit PPA. Saya silakan Bu Ade untuk memutar. Dengar ya? Di full speaker kan? Kamera Bu Ade. Dengar. Bang. Bang, ke tengah Kencang ya suaranya. Ulangi. Dia meniado, kata.
Oke, cukup. Sudah terang ya. Bayangin, saya dikibuli begitu. Itu Kanit PPA, copot ini orang yang nggak pantas ini. Citra ini. Dia ngomong di situ dan dia yang mimpin rapat itu. Ada Nuri itu juga. Dari unit safe house, dari PPA, dari safe house. Tahu itu Lani, tahu itu komisioner KPI. Segitunya saya bujuk dia. Akan ada kesepakatan. Apa harus dituangkan tertulis? Kan perjanjian lisan juga menjadi sebuah kesepakatan, Mak. Kalian dengar sendiri. Kalau udah begini, kepada siapa lagi kita percaya? Biar ombudsman yang akan turun mengoreksi mereka dan penanganan Loli biar Komnas HAM. Nangis dia. Jelas dia minta tolong. Pilihannya waktu itu kalau tidak ke rumah saya, ke tempat yang lain. Dengan catatan, saya harus lihat dia secara berkala dan bisa bertelepon dengan saya. Sampai di rumah sakit Polri, buat begini. Apa anak ini harus mati dulu baru didengar aspirasinya? Berikutnya banyak yang tanya, oh itu kan kemarin voice note Loli ke Prasman itu kan hanya itu doang, tidak ada pertemuan. Jangan-jangan udah ketemu di ruangannya duluan. Enggak, dia ketemu dengan saya itu di Horizon. Dan Rahmat dengan Wafi ini sudah tidak ada, mereka sudah tidur. Nah, faktanya seperti apa? Apa interogasi saya pertama ke dia? Diputar lagi sama Bu Adi. Kita bicara fakta. Ingat, 3 instansi ini akan saya kejar. Termasuk unit PPA Polres Jakarta Selatan. Iya. Iya. Selamat datang. Jadi dia ada depan mobil itu. Ini lobby ya, di hotel ya. Di sini kita ke Tengah-tengah Bu. Kanan Bu, miring itu. Nah, mau nyari restoran kan upaya kan tutup restoran di hotel, jadi kita di itu jadi kayak tempat yang nyaman duduk ya. Karena kita kan juga dibilang sulit ya, nah ini buktinya sulit di mana? Ini rumah sakit tadi nih. Ini rumah sakit. Puskesmas malam. Emang harus udah malam. Sekarang kamu cerita. Kenapa kamu lagi? Karena kami supaya Soalnya mama kamu aneh ya mama kamu kan. Iya. yang jelas ini. Ini harus dilaporin sama mama kamu loh. Iya. Iya bapak ojek ya tuh yang nganterin. Mixing. Jangan gerak Bu, jangan gerak. Jangan gerak. Udah kali ya? Terus saja. Oke. Nah, setelah itu kita ke Polres Jaksel. Di Polres Jaksel, Loli buat surat ini. Tangan dia nih kan nulis ini kan. Iya. Tulisan tangan Loli. Sebentar, tulisan tangan Loli ini. Mana Bang? Tangan lama ya. Dingin dulu, jangan gerak dulu. Saya kan nggak pernah keluarkan ini kan. Mereka kira saya bodoh apa? Jangan gerak bang. Sebentar satu-satu ya. Nah, tahan dulu Bang 5 menit sini Tahan, Bang. tahan. Iya, paham, paham. Tahan sedia Bang. Paham. Sini Bang, saya Bang. Oke. Nanti mau blur ya.
Bacain bang. Muka Loli di blur ya, muka Loli ya. Nggak jelas. Bacain aja bang, nggak jelas bang. Bacain aja, Bang. Oke, nah isinya adalah dia mengatakan sudah tidak tahan lagi karena digabungkan dengan OJGJ dan lain-lain, dan dia minta tinggal bersama saya dan tidak akan melarikan diri. Itu kesepakatan dia. Tapi ini tidak kita gunakan karena kita tahu dia tidak punya kewenangan. Tapi kalau begini bukan untuk saya ranahnya, ke Komnas HAM. Ini sudah kita serahkan tadi. Berikutnya ini video dia. Di depan kami, di depan penyidik. Ini dilakukan di depan penyidik di ruangan konseling yang ribut dengan Nikita Mirzani. Ini sebelum Nikita Mirzani datang. Tangan, di metang bang. Lama-lama ceker ayam bisa dimakan nih. Oke, ini masih dalam keadaan kita tenangkan dia, tapi kok kita malah dilakukan seperti ini. Jadi Komnas HAM harus turun untuk memperjuangkan hak-hak dari seorang Loli. Tapi yang pasti kalau mendengar keterangan dari Ibu Anissa tadi, oleh Ibu Nisa maksud saya, bahwa safe house tempat korban, bukan terlapor, bukan pelaku, apalagi tersangka. Itu yang pasti. Jadi ini kontraproduktif. Silakan Mas. Baik. Terima kasih Pak Rasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media. Tadi konseling ataupun aduan yang kami sampaikan kepada tim dari Komnas HAM yang diwakilkan oleh Ibu Nisa dan juga Ibu Tri itu berjalan sekitar 1 jam. Ada 3 poin dugaan pelanggaran hak asasi anak terhadap Laura Mezani yang kami terangkan kepada Ibu Nisa dan juga kepada Ibu Tri. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia diatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Kami atau Pak Rasman tadi telah menjelaskan, telah menerangkan bagaimana kondisi Loli mulai dari umur 13 tahun, yang ini adalah keterangan dari Loli sendiri, di mana semenjak umur 13 tahun Loli kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Sampai Loli berangkat ke UK, London, Loli juga kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Bahkan dia tidak dibiayai dan dibiarkan terlantar di London. Nah, kondisi ini tadi yang diceritakan oleh Pak Rasman. Dan kami memohon kepada Komnas HAM untuk segera turun dan memeriksa ibu kandung dari Laura Mezani atau Nikita Mirzani. Kemudian yang kedua, tentang hak mendapatkan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Loli sempat putus pendidikannya di London, itu karena kondisi dia sudah tidak memiliki biaya dan pemerintah London itu mengharuskan seseorang itu yang menempuh pendidikan harus ada biayanya dan harus ada penanggung jawabnya, sehingga dia harus deportasi pulang ke Indonesia. Ketika dia pulang ke Indonesia, terjadilah permasalahan hukum ini. Adanya laporan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan membuat Loli menjadi tidak bisa melanjutkan pendidikannya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemen PPA, KPAI, dan juga PPA menempatkan Loli ke dalam safe house, yang mana ini sudah sampai sekitar 5 atau 6 bulan. Dan ini membatasi dirinya untuk mendapatkan pendidikan. Ketika di dalam safe house, Loli bercerita kepada saya ketika kemarin lari, dia beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk kembali sekolah dan belajar, tetapi tidak sama sekali difasilitasi oleh pihak kementerian atau pihak pengelola safe house. Jadi ini adalah dugaan pengambilan kemerdekaan dari Laura Mezani. Yang ketiga, poinnya adalah pasal 66, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif.
Terkait dengan kebebasan, saya pikir kita semua adalah saksi betapa Loli tidak diberikan kebebasan selama dia dilaporkan oleh ibu kandungnya. Penempatan dia ke dalam safe house dan juga hari ini kami tidak tahu dia ada di mana. Ini adalah perbuatan perampasan kebebasan dirinya. Yang kemudian Loli kerap mendapatkan perlakuan secara tidak manusiawi. Ini belum bisa kami jelaskan, tetapi ini tadi secara terang sudah kami sampaikan kepada Komnas HAM. Mudah-mudahan bukti-buktinya akan menyusul. Tadi sudah diminta nomor WhatsApp untuk dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Yang kemudian berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Status terlapor kepada Loli sampai dengan saat ini kami sudah bicara kepada Loli. Loli dalam setiap pemeriksaan tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Padahal Loli sendiri selalu menyatakan bahwa dia hanya percaya kepada Pak Rasman Arif Nasution, baik sebagai orang yang akan mengasuh dirinya dan atau orang yang akan menjadi penasehat hukumnya untuk setiap permasalahan dirinya. Berarti di sini ada dugaan permainan dari penyidik dan atau apakah kami terlibat dalam hal ini yang seharusnya meminta kami dalam setiap pemeriksaan itu untuk menjadi pendamping Loli. Tetapi selama ini tidak pernah sekalipun kami diberitahukan, kami tidak pernah dipanggil untuk mendampingi Loli. Sehingga 3 poin ini menjadi dasar dan alasan yang kuat untuk Komnas HAM segera bertindak untuk memeriksa 3 lembaga dan juga 1 orang ibu yang bernama Nikita Mirjani. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Jadi Loli, pesan dari Om ya. Kamu kan di sana orangnya yang sangat pintar dan cerdas. Handphone tidak kamu dapat, tapi kamu bisa lihat YouTube. Terus berjuang untuk kamu Loli. Suarakan kalau kamu merasa tertekan, bahkan ada ancaman. Sampaikan. Om dan Tante Ade dengan tim Om Rahmat, Wafi dan kawan-kawan akan berjuang untuk kamu. Kemudian ini istri saya yang juga sedih melihat keadaan ini. Kami dituding-tuding, kami dihina-hina, seolah-olah akan ini akan itu terhadap Loli. Silakan Bu Ade. Bu Ade. Saya di sini hanya berharap Loli dalam keadaan baik-baik saja, aman, dan berada di tangan orang yang tepat. Kita tidak boleh melupakan dan menutup mata. Ketika Loli di UK, dia tidak lagi lanjut sekolahnya dan ditelantarkan oleh ibunya. Kemudian ketika dia pulang ke Indonesia, dia pulang ke rumah ibunya bukan sekali 2 kali, tapi berkali-kali tetap tidak dibuka pintu. Lalu dia ditaruh di safe house. Pada malam itu Loli ngomong sama kita, dia berharap ibunya datang. Saya berharap ibu saya datang tante. Tapi apa? Ibunya tidak sama sekali pernah datang selama 5 bulan Loli di safe house. Dan itu dibenarkan oleh pihak safe house. Lalu kemudian terakhir, begitu kami berusaha membujuk Loli mengantar ke Polres, NM datang bukan melihat anaknya. Dia membabi buta seperti orang kesurupan menyerang kami. Harusnya seorang ibu, ya, harusnya dia tuh datang buru-buru memeluk anaknya, menanyakan kabar anaknya. Nah, maka dari itu tiba-tiba kita mendapat kabar Loli tengah malam dipindahkan dari rumah sakit Polri, dan itu katanya dijemput oleh budenya, keluarganya. Yang saya berkali-kali bertanya ke Loli, apakah tidak ada saudara yang lain, yang tetua yang bisa menasihati ibu kamu atau menasihati kamu? Saya bilang begitu. Dia tidak punya siapa-siapa. Saya bahkan bertanya, ayah kamu ada, bagaimana? Dia tidak pernah bertemu dengan ayah sekalipun. Nah, makanya kami di sini tuh khawatir loh gitu loh, nih ada apa gitu loh. Padahal sementara kita ini menyelamatkan Loli gitu. Pada malam itu di Polres itu tuh kita berusaha untuk ini ibu sama anak tuh berdamai. Ini titik permasalahannya apa? Apakah bisa diselesaikan malam ini, bisa kembali berpelukan dengan ibu dan anak? Pada waktu itu kami seperti itu, begitu loh.
Tapi yang akan terjadi kan malah kami dianiaya, dipukul kan gitu, bahkan kami dilaporkan atau penculikan gitu loh. Ya saya berharap itu aja buat Loli, semoga kamu dalam keadaan aman, tenang, mental kamu kembali pulih, semangat kamu tetap ada, karena pada waktu saya meninggalkan Loli di rumah sakit Polri, Loli masih dalam keadaan ketakutan. Tante ya besok lihat aku nggak? Iya, saya menenangkan Loli aja. Iya, nanti kita bakal lihat jenguk Loli, bakalan tanya progres Loli bagaimana di Polri. Pokoknya Loli tenang aja. Pokoknya kami bawain makanan ke sekarang Loli. Kami bawain. Saya berencana kan dia bajunya kan nggak ada. Nah, saya waktu itu saya berencana pas hari Rabu apa itu ya, kita bakal membawa pakaian untuk Loli karena pakaiannya sangat sedikit sekali, tapi nggak ada, pakaian dalam juga nggak ada, sedikit sekali lah pokoknya. Nah kami mau mengantarkan itu, tiba-tiba kan ada informasi Loli sudah dijemput tengah malam. Ada apa nih kok diam-diam seperti ketakutan atau apa, bagaimana saya juga nggak tahu gitu. Itu aja. Jadi fisik Loli, fisik Loli, supaya kalian tahu ya, katanya kan anak orang kaya, Harapan bang. anak orang hebat, fisiknya itu, badannya itu sudah, mohon maaf, sudah baunya itu udah nggak enak. Kemudian biarlah nanti Komnas HAM yang turun dan Ombudsman. Informasi terbaru nih, saya dapat info ada usaha untuk melimpahkan perkara Fadel ke Polda Metro Jaya. Ya, ada upaya untuk melimpahkan laporan terhadap Fadel ke Polda Metro Jaya. Ada apa dengan kalian semua sekarang? Jangan coba-coba itu. Kenapa? Karena sudah naik sidik, Polres harus bertanggung jawab. Kami desak untuk dihentikan. Ini nanti sama-sama kita lihat. Kalau itu terjadi, ini akan tambah ramai urusannya. Oke, silakan. Bang, diperjelas aja bang, perjuangan abang apa sih untuk Loli bang? Kan kabarnya Loli kan nggak ada ya, kabarnya dia dipegang sama keluarganya ya. Perjuangan saya. Nah itu kan secara logika kan memang keluarga lebih berhak bang ya, gitu. Apa yang abang perjuangkan nih gitu dari Loli? Bung, semua orang tahu anak di bawah umur adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Pertanyaan saya, orang tuanya satu yang ada, yang bapaknya nggak pernah kelihatan, yang ada ibunya. Kemudian ibunya ini seperti apa? Kalian kan sudah dengar bahwa dia selama 2 tahun tidak diurusi. Lalu kemudian ibunya cuap-cuap, ambil paksa dari apartemen bawa ke safe house. Ceritanya safe house, aman, nyaman. Dan dia ngomong ke media, sudah komunikasi dengan Loli. Loli membaik, tambah sehat. Dan Loli mengatakan menyesal berpacaran dengan Fadel dan menyesal mengenali keluarga Bajide. Faktanya terungkap, Loli lari, tidak pernah dia datang. Akankah kita percaya juga begini? Jangan lagi nanti tiba-tiba seorang NM bicara yang tidak sesuai fakta, tahu-tahu pihak penyidik kepolisian, Kemen PPA, KPAI menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Siapa yang berwenang untuk memeriksa institusi ini? Adanya di Ombudsman. Makanya besok kami ke Ombudsman. Itu jawaban saya. Bang, status sebagai terlapor itu maksudnya dia Ada. Silakan Mas, jawab Mas. Selama ini kan Dewas menyebut Loli sebagai korban. No. Itu bagus. Enggak, gini, teman-teman, selama ini teman-teman pasti mendengar laporan Nikita Mirzani itu tentang 2 perbuatan. Satu perbuatan aborsi, satu lagi perbuatan pemaksaan persetubuhan dengan kekerasan. Kan itu. Apakah mungkin perbuatan aborsi ini dituduhkan terhadap terlapor Fadel Bajide? Apakah mungkin laki-laki melakukan aborsi? Kan ini mustahil gitu. Artinya tuduhan ataupun pasal-pasal yang dicantumkan itu berhubungan dengan siapa terlapornya dan apa perbuatan terlapornya. Makanya tidak ada keraguan bagi kami, posisi Laura Mezani adalah posisi terlapor bersama dengan Fadel Alfajar Bajide. Itu. Baik, cukup ya. Oke, Thank you. thank you bang.